Saudara kasih, selamat pagi. Puji Tuhan, kita masih diberi kehidupan dan kesehatan. Sebelum kita melakukan berbagai tugas dan aktivitas kehidupan, saya ingin menyampaikan renungan singkat pagi ini. Saudara sekalian, kita sampai di Injil Matius pasal 5, ayat 10 sampai ayat 12. Temanya adalah berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu dipitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara yang kasih, oh berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Saudara, penganiayaan selalu mendatangkan penderitaan. Dalam dunia ini ada banyak situasi orang menderita. Orang menderita karena kesalahannya sendiri. Orang menderita karena kebodohannya sendiri. Orang menderita karena dia ceroboh, tidak berpikir panjang. Dan juga memang penderitaan itu bagian dari kehidupan di dunia, di mana ada damai sejahtera, kadang-kala juga ada penderitaan. Penderitaan itu terjadi karena salah satunya adalah sikap sewenang-wenang, sikap orang yang selalu ingin menang sendiri, dan bahkan ada orang yang juga senang melihat orang lain menderita. Sebabnya di dalam dunia ada banyak bentuk penderitaan. Tapi yang dimaksud dalam teks kita di sini adalah kata Yesus, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Kalau orang mencuri dan kemudian dia dipenjara, atau dia mencuri ketangkap basah dan diamuk oleh massa, dihajar sedemikian rupa, dia dianiaya, maka penganiayaan itu adalah penganiayaan karena kesalahan yang diperbuatnya sendiri. Ada juga orang yang punya hutang dan tidak mau membayar hutangnya, kredit mobil, dan mobilnya disembunyikan, lalu didatangi debt collector dan dipukuli sama debt collector. Saudara, penderitaan itu atau aniaya itu bukan yang dimaksud dalam teks ini. Tapi yang dimaksud di sini adalah orang yang memegang teguh kebenaran, orang yang berjuang demi kebenaran, tapi dia teraniaya. Dan terutama orang-orang yang memegang teguh firman Tuhan, yang mengikut Yesus, tapi juga teraniaya. Tuhan Yesus katakan, besar upahmu di surga. Tuhan Yesus katakan, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Sebab demikian juga telah dialami oleh nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudaraku yang kasih, saya beri dua contoh. Ada seorang nabi dalam Perjanjian Lama, namanya Nabi Mika. Nabi Mika itu hidup di zaman Raja Ahab yang jahat di Israel. Lalu dalam satu peristiwa, Ahab akan merebut kembali Ramot Gilead. Kemudian Ahab mengumpulkan 400 nabi-nabi palsu. Yaitu nabi Baal, nabi-nabi yang menyembah sesembahan yang bukan Tuhan Allah. Kemudian pada waktu itu Ahab mengajak Raja Yehuda untuk maju berperang. Tapi Raja Yehuda bertanya, tidakkah ada seorang nabi di sini yang kepadanya kita bisa minta petunjuk Tuhan? Lalu dipanggillah Mika. Pada waktu Mika datang, saudaraku, Mika menyampaikan kebenaran. Dia sampaikan sabda Tuhan bahwa perang merebut Ramot Gilead bukanlah kehendak Tuhan. Maka orang Israel akan dikalahkan. Maka salah satu nabi palsu itu yang namanya Sedekia menampar Nabi Mika. Kemudian Raja Ahab minta supaya Nabi Mika ditangkap dan dipenjarakan. Dia dianiaya dan dipenjarakan karena dia menyampaikan firman Tuhan. Tapi apa yang terjadi sesungguhnya?
perang itu berlangsung. Bahkan Raja Ahab kena panah dan mati. Jadi saudaraku, kebenaran yang disampaikan oleh Mika justru membuat Mika menderita, dianiaya. Nabi yang kedua adalah Nabi Yeremia. Nah, saudara, Nabi Mika itu ada di 2 Tawarikh pasal 18. Nabi Yeremia, dalam Yeremia pasal 37, di sana dikatakan pada waktu Nabi Yeremia menyatakan firman Tuhan tentang kehendak Tuhan yang berlawanan dengan keinginan raja, maka Yeremia juga dipenjara, dimasukkan dalam sumur dan sebagainya. Dia mengalami banyak aniaya karena dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, berbahagialah orang yang dicela oleh karena nama Tuhan, berbahagialah karena upahmu besar di surga. Sama seperti Mika, Nabi Mika, sama seperti Yeremia, dianiaya oleh sebab kebenaran. Nah, saudara sekalian, dunia kita diwarnai oleh kejahatan. Dunia kita diwarnai oleh dosa. Kadangkala kebenaran dikalahkan. Kadangkala orang yang mengaku kebenaran malah dipenjarakan. Tapi kata Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang dianiaya karena mereka yang empunya kerajaan surga. Saudaraku, dalam dunia ini kadangkala hidup tidak pernah mudah. Kadangkala kita harus berjuang demi kebenaran. Tapi ingatlah, kita dipanggil untuk hidup benar dan mempertahankan kebenaran. Karena orang-orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, dia yang punya kerajaan surga. Mari kita hidup benar. Mari kita mengatakan yang benar. Mari kita mempraktekkan kebenaran dalam hidup dan laku kita. Karena upahmu besar di surga. Demikian kata Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolonglah kami semua, supaya kami sebagai orang beriman, teguh berpegang pada kebenaran, dan menghidupi kebenaran, dan membela kebenaran. Tolong supaya kami hidup benar sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah negeri kami, berkatilah bangsa kami, berkatilah gereja Tuhan, supaya gereja bisa menjadi garam dan terang. Inilah doa kami, tolonglah kami sepanjang hari ini. Bapa, terima kasih. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudaraku, Tuhan memberkati.